Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 93 bagian kedua. Segala kerugian jiwa dan harta ini telah diderita oleh pemerintah Amerika karena hendak melaksanakan satu tujuan saja. Pemerintah Amerika ingin mengajar dan mendidik orang Amerika yang telah berkesopanan tinggi itu supaya mengerti betapa besarnya bahaya minuman keras, baik pada jiwa, pada kesehatan, pada budi pekerti maupun pada ekonomi. Namun segala usaha yang telah dihabiskan sebelum undang-undang itu diundangkan, demikian pula sudahnya yang dijalankan oleh pemerintah dengan kekuasaan dan kekuatan negara, semuanya telah mengecewakan seluruh harapan Amerika yang dengan benar-benar hendak menghapuskan minuman keras. Mereka telah pulang dari perjuangan yang hebat dan dahsyat untuk perbaikan itu dengan kerugian dan kekalahan yang sangat besar. Kegagalan pemerintah Amerika melarang minuman keras dan kemudian mencabut kembali undang-undang itu bukanlah karena minuman keras dipandang tidak berbahaya lagi. Bukanlah karena sudah didapat suatu penyelidikan atau riset yang baru yang menyatakan bahwa alkohol itu tidak berbahaya sehingga orang mengubah pendiriannya. Bukan lantaran itu. Bahkan bukti-bukti telah cukup bagi mereka karena pengalaman-pengalaman yang lebih luas dan banyak bahwa alkohol memang ibu dari segala kejahatan yang besar-besar seperti zina, pelacuran, laki-laki menyetubuhi laki-laki atau homoseksual, perempuan menyetubuhi perempuan atau lesbian, pencurian, perjudian, dan pembunuhan. Mereka tahu memang alkohol yang mempunyai saham paling besar dalam leburkan moral bangsa-bangsa barat dan yang merusak badannya serta menghancurkan kehidupannya dan masyarakatnya. Tidak ada satu suara pun di seluruh Amerika waktu itu yang membantah kenyataan itu. Namun yang memaksa pemerintah Amerika untuk mencabut kembali undang-undang pelarangan minuman keras dan orang boleh kembali minum sesuka hati semata-mata karena sebagian besar bangsa Amerika tidak mau bercerai dengan alkohol. Rakyat Amerika yang 14 tahun sebelumnya memberikan persetujuan bulat melarang rakyat itu sendirilah yang harus meminumnya dengan tanpa dilarang-larang oleh siapapun. Yang kita ketahui ialah bahwa tidak ada seorang pun makhluk Allah ini yang mempertahankan pendapatnya bahwa minuman keras itu berfaedah. Baik orang yang membela maupun yang ketagihan alkohol itu sendiri. Dan tidak pula seorang pun yang menentang undang-undang pelarangan alkohol yang menyatakan bahwa alkohol itu berfaedah. Setelah semuanya mengalami bagaimana besar bekas kerusakannya, setelah usul amandemen yang ke-18 pada Undang-Undang Dasar dengan sokongan publik opini atau pendapat umum yang sangat kuat dikemukakan, Kongres pun mengambil sikap tegas setelah sebelumnya mempertimbangkan semasak-masaknya di antara dua kehidupan. Kehidupan basah kuyup dengan alkohol dan kehidupan kering dan tutup mati sama sekali. Kongres tidak menyetujui amandemen ke-18 ini karena hendak membendung segala bahaya yang ditimbulkan oleh alkohol. Kemudian keputusan Kongres didukung pula oleh 46 negara bagian. Dengan demikian undang-undang pelarangan minuman alkohol itu disambut penuh oleh Kongres dan Senat. Semua pun berjalan dengan sambutan baik rakyat Amerika dengan kesukaannya sendiri-sendiri. Dan setelah larangan itu telah lekat hitam di atas putih dan menjadi perbincangan di mana-mana, suara yang terdengar hanyalah pujian belaka dan sambutan yang hangat dan sokongan yang penuh pula dari seluruh bangsa. Namun yang mengherankan, belum beberapa lama undang-undang itu ditanfiskan dan suara sokongan masih datang menderu dari mana-mana.
Tiba-tiba bertukarlah keadaan bangsa itu. Satu bangsa yang terkenal mencapai kemajuan, peradaban dan terpelajar tinggi, kecerdasan dan pemerintahan teratur, dan bangsa yang terkenal realis. Heran, mereka kembali tidak sabar bercerai dengan si alkohol, kekasih itu, sehingga jadi gila karena rindu. Kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang betul-betul hanya timbul dari orang yang mabuk hitam lantaran diceraikan dengan paksa dengan kekasihnya. Mereka hempas-hempaskan kepala mereka ke dinding batu, sebagaimana banyak terdapat dalam cerita-cerita dongeng kita orang Timur ini.